Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ada laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Lenovo IdeaPad Slim 3. Kasusnya adalah laptop ini ketika dihidupkan, ketika tadi saya hidupkan, seharusnya normalnya kalau dihidupkan dia langsung masuk ke Windows bootingnya. Tapi di sini kita lihat dia berhenti ke boot manager. Eh, Kemungkinan yang bermasalah adalah keyboard yang melengket. Di sini kita lihat ketika saya hidupkan, langsung muncul tampilan boot manager dan tidak masuk ke Windows. Biasanya yang melengket atau yang ditekan ketika untuk menampilkan boot manager ini adalah F12. Dan kemungkinan yang terbesarnya adalah laptop ini keyboard tombol F12 yang melengket, sehingga mempengaruhi tombol-tombol yang lain. Contohnya ini, seharusnya kita ketika kursornya diposisikan di Windows Boot Manager dan lalu kita tekan enter, seharusnya dia langsung masuk ke Windows. Tapi di sini tidak mau ya. Berarti tombol enternya juga tidak berfungsi. Nah, di sini kita akan coba mengatasi keyboard ini. Bagaimana cara mengatasinya? Yang perlu kita siapkan adalah jarum suntik spoitnya ya, beserta jarumnya. Kemudian ini tool untuk mencungkil tombol. Oke, langsung saja kita coba buka terlebih dahulu tombol F12. Oke, kita fokuskan dulu ke tombol F12. Oke. Pertama kita gunakan alat pencungkil ini, kita posisikan dari samping seperti ini ya. Kita masukkan. Jadi posisi pencungkil ini masuk di bawah tombol seperti ini ya, masuk di bawah tombol. Terus sambil kita putar. Oke, ini sudah terlepas. Dan kita coba buka pelapis keduanya ini. Cukup kita cungkil seperti ini ya. Kita lakukan dengan perlahan-lahan, penuh hati-hati. Nah, itu sudah terlepas. Kemudian langsung saja kita spoit menggunakan ini jarum. Jadi kita tusukkan jarum ini ke
lapisan kertas keyboard. Suntikan jarum ini lapisan kertas bagian atas ini ya, kita tusuk sampai dia bunyi tek. Nah, kalau sudah bunyi berarti dia jarumnya sudah menembus lapisan atasnya. Langsung kita tekan masuk jarumnya seperti ini. Teman-teman tidak usah perlu khawatir, tekan saja masuk. Kita ulang. Setelah itu kita tiupkan spoitnya agar melepas konektor yang lengket di plastiknya, dan sambil kita goyang agar lebih mantap lagi. Nah, di sini kita coba gunakan enter, apakah sudah berfungsi. Bentar. Nah, coba kita gunakan enter. Posisi kursor kita tepatkan di Windows Boot Manager. Lebih jelas. Nah, posisi kursor kita tempatkan di Windows Manager, lalu kita tekan enter setelah kita bersihkan tadi tombol F12 nya, dan kita lihat ternyata berfungsi ya. Ternyata tombol enternya sudah berfungsi setelah kita bersihkan tadi tombol F12. Kita gunakan ini, dan tombol yang lengket tadi atau yang tidak berfungsi tadi, tombol enter, akhirnya berfungsi. Tombol yang tidak berfungsi itu biasanya disebabkan ada tombol-tombol yang melengket sehingga mempengaruhi jalur-jalur yang lain, membuat beberapa tombol tidak berfungsi. Penyebabnya adalah ada tombol yang melengket. Nah, di sini sudah masuk Windows. Kita coba buka Notepad, dan ternyata di sini mousepadnya tidak muncul ya. Saya gunakan mousepad ini, ternyata tidak muncul. Kita coba tekan F6. Belum. Kita coba tekan F6 saja tanpa Fn. Di sini tidak berfungsi ya. Tidak berfungsi mousepadnya. Kita tekan ulang. Tidak berfungsi. Oke, masalah mousepad ini tidak berfungsi nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Kita fokus untuk memperbaiki keyboard yang lengket. Sementara kita akan gunakan mouse. Kita cari dulu mouse.
kita coba buka notepad, kita akan coba mengetes tombol-tombolnya apakah sudah berfungsi semua. Kita mulai dari titik koma atas ya, koma atas. 1 terus semuanya kita ulang, kita tekan beberapa kali. Oke, kita tekan lagi di bawahnya, kita tes satu-satu ya, satu-satu tombol. Apabila ada tombol yang tidak berfungsi atau coba kita zoom, kita coba terus semua tombol, kita pastikan sudah berfungsi semua atau tidak ada lagi yang tombol yang melengket. Jadi kita tekan-tekan semua huruf, semua tombol. Fungsi, kita coba kontrol A, kontrolnya normal, kita tekan shift anak panah, kita tes apakah fungsi semua. Oke, fungsi. Kita tekan tombol oke, Windowsnya kita tekan alternatif, pakai alternatif F4, alternatif tambah Fn. Oke, fungsi Fn fungsi, alternatif fungsi, F4 fungsi. Kita coba F1, kita posisi F1 fungsi ya. F2, F1 ini fungsi, F3, F4 coba kita, F4 tadi kita sudah coba full fungsi. F5 itu biasanya refresh, kita tambah Fn, F5. Oke, sepertinya ada masalah di F5. Kemudian F6 pesawat. Oke. Intinya tombol sudah berfungsi semua ya, dari keypad untuk mengetik 1 sampai 0, kemudian keypad huruf ABC nya juga sudah normal, kontrol secara keseluruhan sudah normal semua ya. Jadi dengan kesimpulannya, ketika tadi kita hidupkan laptop, dia langsung masuk ke boot manager, dan boot manager itu fungsinya adalah untuk menampilkan, maksud saya boot manager itu akan tampil ketika dihidupkan sambil menekan F12, dan kemungkinannya dengan begitu kita bisa memastikan bahwa F12 yang mengalami lengket. Oke. Dan apabila tombol lengket, kita sudah paparkan di awal video tadi, dia akan mempengaruhi tombol-tombol yang lain, misalkan tidak berfungsi atau segala macamnya ya. Intinya seperti itulah. Dan di sini kita sudah berhasil mengatasinya, tombol yang F12 tadi yang lengket.
dengan cara kita membersihkan menggunakan spoit jarum suntik seperti ini ya. Spoit ini bisa kita beli di apotik, dan alat ini bisa juga menggunakan obeng kalau nggak punya alat ini ya. Ini juga bisa dibeli di toko-toko marketplace juga banyak. Oke, kita langsung pasang kembali ini tombolnya. Kita fokus kembali ke F12. Kita pasang kembali. Teman-teman kalau misalkan bingung cara pasangnya atau bingung arahnya, ini kadang kita terbalik pasangnya. Jadi kalau bingung, teman-teman bisa membuka tombol yang lain untuk melihat atau posisi ini, oke. Di sini juga saya sebenarnya agak bingung karena saya tidak hafal. Kita coba buka yang lain untuk memastikan posisinya. Oke, cara bukanya seperti itu. Tinggal dimasukkan alat pencungkirnya ya. Dan di sini posisinya seperti ini. Oke, seperti ini. Caranya tinggal kita simpan di atasnya. Oke, terpasang. Lalu kita pasang tadi ini, kita lepas. Tinggal ditekan ya sampai bunyi tertak, sampai bunyi kretek. Kita pasang kembali F12 nya. Oke, selesai.
dan coba kita lakukan restart. Apakah dia akan kembali seperti awal tadi? Ketika dihidupkan, dia masuk ke buat manajer. Kita matikan dulu. Kenapa tidak mau dimatikan ini? Dan setelah kita matikan ternyata kita coba untuk matikan, ternyata dia tidak mau mati. Selalu ketika posisi mau shutdown langsung kembali hidup. Ternyata di sini tombol M ya. Di sini kita lihat tombol M. Tombol M. Oke. Tombol M juga lengket ternyata. Kita coba bongkar tombol M. Caranya sama ya. Caranya sama. Kita cungkil ini agar memudahkan kita memasukkan jarumnya. Oke, kita suntikan. Oke, M-nya sudah normal. Kita coba matikan kembali. Tadi dimatikan tidak mau. Kita pasang kembali.
pasang. Oh, ini laptopnya kita berusaha matikan, dia tidak mau mati, selalu kembali ke tampilan Windows. Permasalahannya adalah kita akan bahas di video selanjutnya. Karena kali ini kita hanya fokus ke keyboard ya. Dan keyboardnya ini sudah normal. Kalau kita menggunakan kita coba matikan secara manual. Oke. Lalu kita kembali hidupkan. Apakah bot manager masih kembali muncul? Sepertinya sudah tidak ya, karena kita lihat laptop langsung booting ke Windowsnya. Oke, ternyata sudah berhasil. Tombol yang lengket tadi itu tombol F12 dan tombol huruf M. Setelah kita restart, kita coba masuk lagi ke Notepad. Kita coba kembali keyboardnya. Tombol demi tombol ya, kita pijit. Oke, fix. Keyboard sudah normal semuanya. Jadi sekian tutorialnya cara mengatasi keyboard yang bermasalah, tidak berfungsi atau lengket atau mengetik sendiri. Jadi caranya seperti itu ya. Cuma kita cuma menyiapkan spoit suntik dan ini alat pencungkil. Semoga bermanfaat video ini. Like jika kalian merasa bermanfaat dan dislike kalau ini tidak bermanfaat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.